Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran, marilah kita silakan ketua-ketuanya memimpin silakan. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Anak-anak, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Anak-anak, terima kasih. Anak-anak, nanti saya yang hadir ya, siapa ya? Untuk kelompok 1 lengkap? Kelompok 1 guru sakit. Sakit. Ya. Kelompok 2? Lengkap? Kelompok 1 sakit. Sakit. Kelompok 3? Lengkap. Kelompok 4? Lengkap. 5? Lengkap. 6? Lengkap. 7? Lengkap. Iya. Anak-anak maskernya dibuka saja, enggak apa-apa nanti kalau menjawab tidak. Maskernya dibuka. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini anak-anak adalah nanti bisa menulis puisi. Tujuannya anak nanti menciptakan sebuah puisi kelompok, lalu memilih gambar. Dari gambar 4 yang saya tayangkan, anak-anak boleh memilihnya. Salah satu diskusikan, mulai dari memilih gambar, menentukan proyek, gagasan seperti itu ya, sampai menjadi sebuah karya puisi. Anak-anak, tujuan kita menulis puisi itu apa toh? Untuk menuangkan gagasan, ide, inspiratif. Bu, itu apa berguna anak-anak kalau lihat ini bukunya Bu Halim, antologi puisi ya. Beberapa buku saya itu antologi puisi. Nah, kalau ini kalian nanti akan dapat royalti kalau dibukukan seperti ini. Nah, ini contoh-contoh bukunya Bu Halim. Nah, ini anak-anak, ini yang terbaru. Anak-anak yang terbaru ini bukan puisi, ini anak-anak cerpen, menjemput mimpi. Ini inspirasi dari kalian. Jadi menjemput mimpi. Nah, kalau ini yang terakhir yaitu pengangguran terpelajar. Ini ISE. Saya menyoroti ibu bapak guru GBT di sini. Jadi inilah judulnya pengangguran terpelajar di Indonesia. Itu ya anak-anak ya. Jadi ayo monggo. Lewat apa anak-anak? Lewat kalian bisa kalau di media sosial anak-anak bisa produksi cerpen atau puisi di Zolanda, grup Facebook. Kalau Bang itu hobinya seperti itu membaca, lalu di grup KBM kegiatan menulis. Nah, banyak. Kalau di Gale ada TLC. Nah, kalau di Mojokerto saya tergabung dalam Sastrawan Trawulan. Nah, itu anak-anak. Jadi inilah hasil karya saya, antologi puisi. Kalau ini saya cipta pada waktu saya dipanggil anak-anak. Kembalilah siswa-siswa semesta. Karena saya melihat anak didik, dan ini saya peruntukkan untuk anak saya, anak-anak didik saya. Lalu yang ini buat guru, ini sajak-sajak untuk guru-guru. Jadi saya membuatnya seperti itu. Jadi anak-anak monggo berproduksilah. Walaupun sepandai-pandainya orang, kalau tidak menulis akan hilang. Tapi kalau menulis kan masih ada jejaknya, gitu ya. Nah, apalagi sekarang media sosial itu luar biasa. Nah, anak-anak siap materinya menulis? Menulis pasti siap ya? Anak-anak, apa anak-anak yang siswa diharapkan dapat menulis puisi dari gambar yang dipilihnya dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun teks puisi dengan baik. Materinya sudah saya share di WA grup dari hari kemarin untuk kalian pelajari. Nah, sekarang Bu Ain tanya anak-anak pernah mendapat pembelajaran puisi di SMP? Siapa yang pernah membaca puisi? Saya? Iya. Terima kasih, tepuk tangan. Anak-anak, untuk selanjutnya kita lihat. Anak-anak, ini puisi merupakan ya, wis ngerti ya, Pak. Merupakan tulisan yang diucapkan oleh perasaan, diangankan, lalu dengan apa?
rasa bahagia, sedih dituangkan dalam bentuk puisi melalui penginderaan, perasaan, pikiran, dan imajinasi penyair. Nah, sekarang kita lihat, ini juga poem ikut lomba anak-anak. Jadi saya ikut lomba pada waktu COVID. Nah, ini pada waktu baru COVID lomba. Ya, ini masih kita nggak bisa disetel. W.S. Fraser dalam puisi Doa Seorang Sedari Sebelum Perang. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu tertulis di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam bergunung, sempurnalah sudah warna dosa, dan misiu kembali lagi bicara. Waktu itu Tuhanku, berkenankan aku membunuh, berkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah? Sementara kulihat kedua lenganmu yang capek mendekat bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-eratku genggam senapanku, berkenankan aku membunuh, berkenankan aku menusukkan sangkurku. Negara Indonesia 18 Juni 1900. Ya, itu tadi contoh membaca puisi. Anak-anak tidak harus seperti Bu Awin. Ini hanya untuk inspirasi bahwa kita bisa mengikuti lomba. Kalau lomba SMK itu rata-rata cipta dan baca puisi anak-anak. Jadi makanya nanti anak-anak cipta dan baca puisi ya, anunya apa? Lombanya. Sekarang kita lihat dulu. Di sini ya, pengertian puisi sudah, ini sudah. Nah, sekarang kita lihat karya W.S. Rendra yang dibacakan oleh Bu Awin tadi. Anak-anak, ini sudah saya share di WA, kalian lihat. Lalu
kalian coba, kita hanya mencoba untuk menganalisisnya. Menganalisisnya dalam unsur-unsur membangun puisi. Unsur-unsur membangun puisi sudah saya share materinya, kemarin sudah saya singgung. Nah, dilihat dulu WA-nya sudah. Nah, kalau misalnya Bu, ini saya sudah jelas, silakan diskusikan anak-anak dari puisi WA Srendra ini. Anak-anak, kita menganalisisnya gaya bahasanya. Nah, sudah ya. Ada yang bisa dari sini gaya bahasanya, silakan. Kelompok siapa yang berani? Ayo. Kelompok siapa yang berani? Ayo. Siapa? Ya. Berdiri. Gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa hiperbola, contohnya apa, Nana? Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firmanmu tertulis di atas ribuan kuburan yang dangkal. Iya, tepuk tangan. Hiperbola itu keberlebihan anak-anak. Misalnya, wajahmu membayang kota terbakar, terus membayang lalu terbakar, dan firmanmu tertulis di atas ribuan kuburan yang dangkal. Ini hiperbola. Yo, siapa lagi yang berani? Kelompok siapa yang berani? Dilihat dulu materinya, yo. Siapa yang berani? Ayo. Ya, ayo berdiri. Hiperbola lagi, Bu. Iya, hiperbola lagi. Apa, Nak? Anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang tersebar di bumi subur itu, tapi bagai dan wajah mati yang sia-sia. Iya, tepuk tangan. Ayo, anak harus berani mengekspresikan diri. Jangan takut. Yo, kalau anak-anak kasih bingung, Bu, nanti saya takut, Bu. Ambil napas panjang dari hidung, keluarkan sedikit-sedikit dari mulut. Seperti itu kalau anak-anak biar percaya diri. Yo, siapa lagi? Ayo, ya, ayo deh, silakan deh. Ya, berdiri, Nak, berdiri. Bahasa metafora, Bu. Ya, contohnya. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Iya, ini metafora. Tepuk tangan. Yo, ada lagi anak-anak. Siapa lagi? Yo, masih ada. Saya ya, tahu. sana. Ya. Berdiri deh. Personifikasi Ya. dan mesiu kembali lagi bicara. Iya, tepuk tangan. Person itu berarti dari manusia. Berarti benda itu diumpamakan seperti manusia. Nah, anak-anak, ada yang ditanyakan dari sini? Nah, sekarang Bu Ayu tanya, anak-anak, puisi ini menggambarkan, menceritakan apa, anak? Ayo, siapa berani? Ya. Ayo, siapa berani? Ayo, puisi ini menggambarkan apa? Ayo. Ya, berdiri. Sebentar, Bu, hadap ke sini Ya. kan. Apa? Tema puisi yang berjudul Doa Seorang Serdadu Sebelum Perang adalah mengenai perjuangan seorang prajurit atau serdadu. Iya, tepuk tangan. Anak-anak, sekarang ada yang ditanyakan. Ayo, tanyakan, monggo. Sebelum berlanjut. Ayo. Ya. Pemilihan diksi, Ya, satu diri. pemilihan diksi kau dan aku yang dominan, Bu. Ya, tepuk tangan.
Apa ada unsur ekstrinsik dalam puisi? Anak-anak yang kalian analisis tadi masuk unsur intrinsik. Nah, sekarang ada unsur ekstrinsik, ada. Nah, ini masuk unsur intrinsik berhubungan dengan puisi itu sendiri. Kalau ekstrinsiknya itu di luar karya sastra, berarti berhubungan dengan apa? Dengan pengarangnya. Nah, dengan pengarangnya berarti kalian lihat biografi pengarang itu apa? Dia dibesarkan di mana? Lalu dia apa lagi? Ayo, biografi pendidikannya apa? Dari keluarga apa? Sama kalau seperti Baim, kenapa puisi-puisi ciptaannya Baim berhubungan dengan siswanya, berhubungan dengan guru-gurunya? Karena memang saya berkomunikasinya dengan anak-anak, dengan pergaulannya dengan orang-orang itu. Jadi jarang puisi saya itu yang sifatnya politik, tapi ada satu anak-anak protes saya terhadap Tuhan itu ada politiknya. Lalu ada sosialnya, saya mengambil pada waktu kecelakaannya pesawat terbang. Itu saya judulnya berjamaah menjemput maut. Jadi sama-sama kecelakaan di pesawat terbang, itu judul yang saya ambil dari berita. Lalu saya buatlah sebuah puisi. Berarti apa anak-anak? Ide membuat puisi itu anak-anak bisa melihat gambar, bisa dari membaca, seperti itu ya, bisa dari pengalaman sendiri. Nah, ini unsur pembangun puisi kemarin sudah diterangkan Bu Awin. Hanya sekilas ya. Anak tipografi. Nah, nanti anak-anak pada waktu membuat puisi, anak-anak ada tipografi sunsunane. Ngerti ya? Ada yang kalau Rendra tadi kan lurus gitu. Kalau ini seperti ini bentuknya, itu tipografi. Nah, sekarang diksinya sudah sampai lihat tadi. Misalnya saya memilih misalnya tentang gambar keindahan laut, temanya keindahan laut. Diksi yang saya pilih maka ada kapal, ombak, pohon, kelapa, seperti itu anak-anak, itu diksi. Ya, saya tidak mungkin misalnya diksinya seperti ini lalu saya melihat misalnya kendaraan berlalu lalang, tidak bisa. Nah, karena temanya beda. Maka nanti anak-anak akan memilih sebuah gambar, lalu berilah sebuah tema, lalu berilah sebuah diksi, analisis diksinya. Nah, gaya bahasa sudah kalian jawab. Gaya bahasa ini hanya garis besarnya, rinciannya sudah saya share di WA, itu ya, itu gaya bahasa. Lalu majas, ini contoh majas hiperbola yang sering kalian ucapkan tadi, kan banyak tuh hiperbola yang di puisinya Rendra, karena itu saya pilih hanya majas hiperbola. Kalau personifikasi, metafora, anafora, anak-anak sudah ada di materi kalian masing-masing di WA grup. Sudah kemarin saya saya share, itu ya. Nah ini. Jadi anak-anak kalau kalian bermasalah, saya bermasalah, setiap orang hidup bermasalah. Kalau buat dulu gini, saya pernah SMA patah hati anak-anak, jatuh cinta. Puisi saya rata-rata cinta. Hatiku perih meringis melihat kau ucapkan. Nah itu cinta. Ada lagi, salah satu yang terindah dalam hidupku adalah mengenalmu. Itu pada waktu kemarin jatuh cinta. Anak-anak monggo bisa kalian buat itu ya. Jadi masalah kamu tulislah menjadi sebuah karya sastra. Iya, tulislah menjadi sebuah cerpen. Tulislah menjadi sebuah anekdot. Jadi anak-anak jangan permasalahan itu kalian ratapi, jangan cengeng. Ya, jadi orang itu jangan cengeng. Jadi permasalahan itu buatlah kalian menjadi sebuah produk, proyek. Kalau benda itu masalah itu saya buat. Saya kecewa anak pertama saya diangkat lalu dipanggul. Bagi saya dibuang anak perbatasan Pacitan. Terciptalah puisi saya Ujung Kulon Trenggalek. Jadi pada waktu itu tidak seindah sekarang anak panggul itu. Jadi jalanannya itu rusak sekali, lalu banyak hutan yang gundul. Jadi setiap saat longsor itu ada, itu yang mengancam. Itu saya tulis dalam Ujung Kulon Trenggalek, dan itu saya mendapat juara 1 anak-anak Kabupaten
Trenggalek, semua guru-guru bahasa Indonesia pada waktu kita ada budaya ya 28 Oktober itu Sumpah Pemuda dan hari bahasa gitu ya. Jadi buatlah sebuah permasalahanmu, jangan menjadikan masalah, angkatlah menjadi sebuah ide-ide yang kreatif ya. Jangan meratapi, ndak ono cara coba meratapi. Allah itu memberikan sesuatu untuk kita itu luar biasa, miliaran. Komputernya gue kalah gitu ya, sudah ya. Nah, citraan anak-anak, citraan itu berhubungan dengan panca indera kita. Bagaimana sebuah puisi itu bisa kalau dibaca itu merasa imajinasi dan menggugah pikiran di balik sentuhan indera. Misalnya saya pernah dengar perempuan perkasa yang membawa bakul dibagi buta, siapakah dia? Nah, berarti apa? Penciptaan apa? Ayo, perempuan penguli kan gitu saja toh. Nah, anak-anak itulah gunanya penciptaan. Jadi yang membaca itu hidup. Perempuan perkasa yang membawa bakul dibagi buta, dari tanah yang menggeliat. Nah, itu ya, bisa ya, itu citraan. Nah, jenis-jenis citraan, anak-anak ada citraan visual, penglihatan. Nah, ada citraan auditif, bisa ya. Lalu ada citraan termal, perabaan, citraan penciuman, citraan perasaan, citraan pencecapan atau lidah. Jadi anak-anak, puisi kalian nanti orang bisa merasakan ini indera pendengaran. Misalnya lagu juga bisa akan analisis. Misalnya lagu yang mengandung puisi itu kalau saya lihat ya itu lagunya Epit ya, tentang sosial. Ada lagunya yang berhubungan dengan gaya ya. Lagunya Roma itu yang rima itu lagunya Roma, banyak sekali anak-anak mengandung satu karena Roma Irama itu juga memang lulusan sarjana bahasa dan sastra itu Roma. Jadi lagunya misalnya begadang jangan begadang apa sampai ini lolet kalau tiada artinya, begadang boleh saja kan kalau ada perlunya. Nah itu ya, itu Roma. Sudah ya. Nah ini anak-anak nanti kalian di grup yaitu menulis puisi. Dari temanya tema sosial anak-anak, nanti kalian pilih, diskusikan, proyekmu apa? Rencanakan. Gitu ya. Rencanakan, lalu pilih gambar, salah satu gambar, lalu diberi tema, lalu majasnya apa, diksinya yang akan digunakan. Setelah itu kalian susun membentuk puisi. Dari puisi dievaluasi lagi di kelompok. Nah, mari dievaluasi lagi, jadi ditulis disusun. Setelah itu kalian belajar untuk membacakan. Jadi presentasinya anak-anak selain kalian menulis puisi, anak-anak nanti presentasinya membaca. Karena dalam SMK itu tidak ada lomba membaca puisi, tidak. Pasti lomba cipta dan baca puisi. Kita pernah anak-anak kakak kelas kalian sampai di provinsi ya. Jadi provinsi Madiun sampai itu maskot itu juga bimbingannya dual. Jadi menulis tadi mencipta dan membaca puisi. Wes, anak-anak siap? Siap. Bisa? Bisa. Tepuk tangan dulu. Anak-anak saya siapkan LKPD-nya. Nah, anak-anak tolong nanti ini ya. Ini ada nama kelompok 1 misalnya, lalu anggotanya siapa saja, kelasnya MPK, lalu kalian cari. Nah, di sini juga ada gambar anak-anak. Jadi sampai misalnya itu tidak apa-apa. Di sini ada gambar, ya. Nah, lalu dari gambar itu temanya apa yang kalian ambil. Lalu di sini ada pilihan katanya atau diksinya. Lalu gaya bahasanya apa yang digunakan. Setelah itu susunlah menjadi puisi itu. Saya, yuk kelompok. Yang
satu silakan ditulis, nanti buat ke situ. Dibuka gambarnya, kalau kalian lihat di HP juga ada gambar yang saya share di HP juga ada. Dibuka gambarnya, yang lain menulis. Ayo. Bagaimana Bu? Ini pilih gambarnya mana? Gambarnya mana? Temanya sampai menggunakan apa? Boleh. Berarti menceritakan seorang bapak atau ayah yang bekerja keras ya? Ya. Ya. Saya keringat menetes. Apa ini? Ya. Keringat menetes aliri tubuh. Kulit tanganmu lebam hampir beku. Kulit tanganmu lebam hampir beku. Lebam ini gitu. Ayo, luka. Nah, awam kan mungkin becak, itu ya lebam. Hampir beku kok, hampir beku apa? Dingin. Nah, kulit tanganmu legam. Ayo, jangan membeku. Nek tukang becak kayak ini kan nang diterik, berarti apa? Iya, legam. Legam ini kan ya luka, atau lebam ini kan lempu-lempu. Kulit tanganmu lebam terbakar. Iya, enggak usah hampir. Lebam terbakar. Nah, wis lebam terbakar. Hitam, misalnya gelap, hitam, nah, boleh. Jadi kulit tanganmu lebam terbakar. Nah, berarti terbakar apa? Terbakar matahari. Kalau bertanya, tapi tidak usah dicantumkan seperti itu ya. Jadi ada hiperbolanya. Dari sini ngerti ya? Wes terusno dulu. Nanti ngene, nek wis mari iki ditulis, kita coba susun lagi, diskusikan. Jadi ini tadi kelompok kalian merencanakan ini. Ya, merencanakan ini. Lalu diksinya ini ya. Kalian bentuk lagi diksinya, kalian lihat lagi foto diksi-diksi yang baik, lalu disusun, setelah itu ditukar lagi. Mungkin ada di baris pertama, ada di baris kedua, dicocokkan. Ya. 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 Unsur intrinsik itu apa? Oh, unsur intrinsik itu tema. Tadi ada yang dianugerahi. Lalu Nah, tadi ada jenis-jenis citraan itu juga masuk unsur intrinsik. Nah, itu unsur pembangun puisi. Itu unsur intrinsiknya itu yang di puisi itu. Yang ada di puisi itu kita cari. Nah, kalian lihat gambarnya lihat. Ini gambarnya mana? Nah, gambar yang kalian pilih mana? Gambar satu mana? Ini. Nah, lalu temanya apa? Kalau sampai memilih gambar satu? Pahlawan kesuksesan. Pahlawan kesuksesan. Nah, saya tanya, pahlawan kesuksesan ini tentang anaknya atau tentang bapaknya? Tentang ayahnya. Tentang ayahnya yang sukses mendidik, menyekolahkan anaknya. Itu ya inspirasi kalian. Iya. Nah, temanya apa? Kalian dulu tulis temanya, lalu dari gambar ini kalian pilih diksinya apa? Ngerti? Nah, iki ngene apa, nek seorang ayah memperjuangkan anaknya, berarti apa? Mata pencaharian. Ya, lalu apa lagi? Ayo. Mendidik apanya lagi anak bapaknya agar anak ini sukses. Ayo. Sampai nek kalau di rumah itu ambil ibu dididik ya. Dielingno piye? Diingatkan apa? Iya, belajar. Lalu apa lagi? Sholatnya, masa enggak tahu ditanya ini? Sudah sholat? Pernah apa enggak? Pernah. Sudah makan?
Nah, itu sebenarnya kan mendidik. Sebelum masuk rumah cuci tangan, itu kan itu didikan anak-anak, ya, membiasakan diri. Nah, itu berarti sampai melakukannya apa? Kalau melakukannya, misalnya kalau di rumah sampai melakukan apa? Belajar, lalu sholat, membantu orang tua. ya. Nah, seperti itu kalian tulis dulu diksinya, kok pilihannya iki nek wes, lalu dicari gaya bahasanya. Misalnya ya, ayahnya seorang pekerja keras, misalnya sampai judulnya apa sih? Apa anunya? Pahlawan kesiangan. Kesuksesan. Pak, pahlawan kesuksesan. Nah, misalnya figur bapak ini kalau bekerja jam berapa toh? Berarti pagi buta buat, berarti fajar telah menyapa pagimu atau sebelum fajar menyapamu. Nah, kan gitu. Bisa ya? Dari situ ada yang ditanyakan. Sudah ya? Setelah diksi-diksi sudah, lalu beri gaya bahasa, setelah itu sunsunlah. Nah, sekarang diskusikan sama temanmu. Ini sudah sip apa sudah deal memilih tema satu, gambar satu. Itu ya. Yang di nah, pilihan kan ini baca menyisir usia senja baru di sini kamu untuk mandi keringat membanting tulang. Nah ini baru apa nih tulang misalnya ini fajar menyisir menyapamu atau berarti ini apa personifikasi atau fajar menyisir menggiringmu tidur keterangan. Nah itu baru gaya bahasa, tapi nek masih kata-kata masih di diksi. Apa lihat aja misalnya apa? Oh, ini aku pilih ini. Nah, ini misalnya ya. Ini apa itu? Ini sama apa? Kemudian berarti yang ya. Sudah, Bin? Ya. 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 Ini nanti.
ya. Evaluasi kembali. Evaluasi kembali. Lalu sama belajar membaca. Pilih salah satu temanmu untuk membacakan. Kalau anak-anak mengirim karena aku membaca kelompok, silakan juga membaca kelompok atau membaca ulang. Bahasa kita ya. Persiapkan saya masukkan dulu ini nanti anak-anak.
berkucur keringatmu. Kau ajarkan aku arti perjuangan guna meraih kesuksesan. Setiap doamu kau haturkan segenap harapan. Tanpa pengorbanan berdoa darimu, aku tidak bisa apa-apa. Terima kasih ayah atas semua pengorbanan yang kau berikan padaku. Nah, sekarang ini tadi contoh puisi yang dibacakan oleh Ibu Gayo. Berarti ini yang berangkai tadi ada kelompok yang mukanya berangkai. Itu siapa kelompok? Ya, silakan. Coba. Ya, kelompok 7 yang kita coba membaca puisi berangkai. kelompok ini oleh ayah, perjuanganmu tiada tara, pekerjaanmu sungguh meriah, semangatmu luar biasa, kasih sayangmu padaku tak terhingga. Oh ayah, betapa mulianya lagi sungguh, kau korbankan segalanya demi anakku. Oh ayah, tak kenal sampai tidak buahmu. Diberikan dengan ini sangatmu bertemu. Oh ayah, dan aku saja tak ingat. Apakah kau teringat? Anakmu menjadi terpelajar. Iya, tepuk tangan. Ya, siapa lagi? Ya, sama-sama. Nah, ayo temannya. Ya, ini namanya aku. suara ketiga oleh suara sewa-sewa yang sama dari dunia dan sangat mengajar menyebar dan lihat suara ketiga semangat dekat semuanya kesatuan dan benar lapar terjaga sebotol air putih jadi belanja baru 10 hati belanja baru mimpi tujuan tak jadi pembelan kepalkan tangan angkat jadi perak sana kemari mengancur teguh terima matahari untuk berjaya perang-perang bahkan saja kawasan jasa membawa sinar politik keluaran. Bangsa ini menjadi maju karena bendera garuda. Usaha kecil hanya apa karena rezeki bukan hanya tinggal panen. Iya, kelompok Pak. Ini ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Pak. Pemulung karya kelompok 4. Oh pemulung, kau begitu berjasa memulung di samping
sebagai mayat. Demi tercipta lingkungan bersih, kau rela tinggalkan keluarga. Kau anggap sampah sebagai berlian. Berbekal karung dan donat kecil, kau mencari dengan susah payah barang-barang yang telah dibuang oleh tuannya untuk ditukarkan ke pemborong. Kau hitung jumlah rupiah dalam karung, tak banyak tapi cukup membuat lelah tidurmu. Oh, pemulung sampah, karung kau
jalan mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri lah. Oh ya waktunya pembelajaran itu lah mengekspresikan dirimu. Lho Kak, ekspresikan dirimu ini. Jangan, sebenarnya saya malu. Nah, misalnya kalau misalnya jalan gitu ya, walaupun saya nggak pernah bersahaja. Di sana kan banyak kok di jalan buaya. Itu juga, aku berbeda kan. Pada waktu kamu nggak present kan? Pada waktu anakmu bermain drama ya topan kita kamu bermain drama. Pada waktu membaca puisi ya membaca puisi begitu juga. Pada waktu kalian pembelajaran yang lain totalnya. Ya jangan setengah hati anak-anak kita betul masih diberi kesempatan untuk sekolah. Itu yang saya bilang, lalu jangan lupa bahagia lah. Anak senanglah apapun pembelajaran itu, berusahalah untuk senang, lalu berusaha untuk gembira. Anak-anak terima kasih tepuk tangan semuanya. Anak-anak dari pembelajaran ini, apa yang kalian peroleh? Siapa yang berani? Ya, silakan. Sini. Bisa membuat puisi dari gambar. Iya, bisa membuat puisi berdasar